Jadi setelah kursi, setelah tempat duduk depan, lalu dipijit-pijit, lalu mengobrol, ya toh, relaksasi, kasih minum, habis itu dikasih buah, baru dikasih makanan berat berupa daging burung. Nah, yang ini nanti tidak ada, yang lain tidak dapat nih. Yang bukan asabikun tidak dapat ini, Pak. Ini khusus sabikun minumnya ini, Pak. Pelakuannya begini nih, yang spesial. Jadi wanita surga itu tidak pernah melihat laki-laki lain. Memang itu kenapa dia disebut hurun ain. Matanya terbatas, matanya pendek. Itu ciri-ciri wanita mulia. Itu. Nah, ini bukan surga itu dia sesuatu yang nyata, pasti adanya, fakta. Cuman kita belum bisa melihatnya. Itu kenapa disebut jannah. Jannah itu artinya yang tertutupi. Itu kenapa janin disebut janin, karena tertutupi. Itu kenapa jin disebut jin, karena tertutupi. Itu kenapa benteng disebut junnah, karena menutupi orang di dalam. Surga disebut jannah karena tertutupi, belum tampak. Menurut kadar kita memahami akal kita, ini sorga, tapi sorga itu lebih hebat lagi dari apa yang disampaikan ke kita. Tapi sorga itu pasti ada. Makanya ini Bapak Ibu, hanya kalau bahasa akademiknya, ini semacam fantasi, imajinasi tentang sesuatu yang real, yang kita belum melihat. Saya tadi dari rumah ke sini ada kecelakaan di bypass. Saya lihat kecelakaan dengan mata kepala, fakta. Bapak Ibu bertanya, "Bako terlambat Ustaz, ada kecelakaan tadi Pak." Ambo ceritakan kecelakaan tadi. Cerita saya itu adalah imajinasi saya tentang kenyataan tadi. Boleh jadi lebih dari apa yang saya ceritakan, boleh jadi kurang dari apa yang saya ceritakan. Surga juga begitu. Tapi surga melebihi apa yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Bidadari ini kata Allah, ka'amsalil lu'lu'il maknun. Mereka seperti permata yang disimpan. Apa Ibu ya? Wanita yang mulia itu dia seperti permata yang disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pembahasan kita tentang kisah Nabi Ibrahim baru satu bagian, ya, ada beberapa bagian lagi. Tapi malam ini kita akan bahas surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-10 sampai 26 agar Bapak Ibu tidak jemu, ya, pembahasan kita tentang kisah itu. Kita selingi pembahasan kita malam ini tentang satu bagian dari 3 kelompok manusia nanti di akhirat. Seperti apa keadaannya digambarkan Allah, dan ini bagian terbaik karena kata Allah di ayat yang ke-7-nya surat Al-Waqi'ah ini, wa kuntum azwajan salasah. Nanti di akhirat manusia akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Jadi kita ini Bapak Ibu akan masuk salah satu 3 kelompok. Kelompok pertama namanya Ashabul Maimanah, golongan kanan. Kelompok kedua namanya Ashabul Masy'amah, golongan kiri. Nah, kelompok ketiga namanya As-Sabiqun As-Sabiqun, kelompok yang paling dulu digiring ke surga. Manusia masih berkumpul di padang mahsyar, belum jelas bagaimana posisinya di padang mahsyar itu, mau ke surga atau mau ke neraka. Nah, kelompok ini sudah digiring ke surga. Namanya Was-Sabiqun As-Sabiqun. Paling cepat sampainya, paling dulu sampainya, paling tinggi surganya, paling luas surganya.
Itu kenapa mereka disebut ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Surga mereka itu ya, surga paling tinggi dan mereka paling dekat jaraknya dengan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu disebutkan surga mereka itu surga Firdaus, dan surga Firdaus itu surga tertinggi. Kata Nabi, innal jannata mi'atu darajah. Surga itu ada 100 levelnya, 100 derajatnya. Jarak dari satu surga ke surga kedua itu kata Nabi masih rata khamsimi'ati am, jarak perjalanan 500 tahun. Jadi satu surga ke surga dua itu jaraknya 500 tahun perjalanan, dan ada 100 tingkatannya. A'laha Firdaus, yang paling tinggi itu surganya Firdaus namanya, dan itu surga yang paling dekat dengan arasnya Allah. Itulah kenapa mereka disebut ulaikal muqarrabun. Jarak mereka ya sangat dekat dengan Tuhan. Nah, itu surganya paling mewah. Nah, Bapak Ibu, kenapa manusia dibagi 3 di akhirat? Kenapa Allah membagi manusia ke dalam 3 kelompok di akhirat? 2 masuk surga, ashabul yamin dan as-sabiqun as-sabiqun. Walaupun ada kelompok yang istimewa namanya as-sabiqun as-sabiqun. 1 yang masuk neraka namanya ashabul masy'amah. Kenapa manusia dibagi ke 3 kelompok ini? Jawabannya di surat Fatir ayat 32. Ya, kata Allah di surat Fatir ayat 32 itu, summa aurasnal kitab allazina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Jadi kata Allah, manusia itu responnya terhadap Al-Quran. Al-Quran ini kan berisi perintah, larangan, ya, yang boleh, yang tidak. Al-Quran itu isinya tuntunan, hudan. Respon manusia terhadap Al-Quran ini ada 3. Pertama, ada yang zalim kepada dirinya. Dia tahu perintah, tidak diikuti. Dia tahu larangan, tidak dia jauhi. Apa yang dituntut dalam Al-Quran tidak pernah dia ikuti, padahal dia tahu. Maka orang itu disebut zalimun li nafsi. Ini maksud neraka nih. Ada yang muktasid, dia tahu perintah Allah tetapi santai. Orang sembahyang juga. Cuman orang baca Al-Ghasyiyah sama Sabihisma ayatnya inna atena kul huwallahu panjang saya. Nah, itu namanya muktasid. Orang berjamaah ke masjid, surang di rumah. Itu muktasid namanya itu. Orang menambah salat sunat, dia hanya salat wajib saja. Tidak ada tambahan yang lain. Jadi ada orang beragama ini responnya sedang, biasa saja. Maka orang yang sedang itu namanya muktasid, dia masuk surga juga. Tapi golongannya nanti ashabul maimanah, golongan kanan, surganya juga sedang-sedang saja. Tapi ada kelompok yang paling hebat, katalah sabiqun bil khairat. Mereka berlomba-lomba jadi yang nomor 1 berbuat baik. Mereka salatnya tidak di rumah, di masjid. Bahkan mereka datang sebelum orang-orang datang. Ya, kalau subuh sebelum azan pun dia sudah tiba di masjid. Itu namanya sabiqun bil khairat. Karena ada orang ke Bapak Ibu kan gitu tuh. Ini oleh tiba ke masjid, tapi lah kamai orang lu tiba. Nah, itu. Ini tidak duluan. Apapun kebaikan yang diperintahkan Allah dalam kitabnya, sabiqun bil khairat, dia selalu nomor 1. Orang yang selalu nomor 1 itu yang disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun. Nanti surganya beda, masuknya beda, sampainya beda, fasilitasnya pun berbeda. Nah, itu alasannya Bapak Ibu kenapa manusia di akhirat nanti dibagi Allah ke dalam 3 kelompok. Ada namanya ashabul maimanah, ada namanya ashabul masy'amah, dan ada namanya as-sabiqun as-sabiqun. Nah, yang akan kita bahas malam ini kelompok yang paling hebat nih, as-sabiqun as-sabiqun. Mudah-mudahan ketika kita mengetahui seperti apa hebatnya keadaan mereka di surga Allah kelak, kita pun berlomba-lomba untuk menjadi bahagian as-sabiqun as-sabiqun.
Jadi prinsipnya as-sabiquna sabiqun itu orang yang berlomba menjadi yang nomor satu untuk berbuat baik. Itu kenapa kelompok yang disebut as-sabiquna sabiqun ini kata Allah sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Yang paling banyak masuk kelompok ini itu yang awal-awal dulu masuk Islam. Sedikit kita yang hari ini. Ya. Jadi kita yang beragama hari ini, yang hidup hari ini, sedikit sekali yang bisa masuk as-sabiquna sabiqun. Yang paling banyak minal awalin, mereka yang awal-awal dulu masuk Islam. Kenapa? Karena memang respon mereka terhadap perintah Allah itu beda dengan kita, Pak Ibu. Sangat beda. Mereka tuh betul-betul mengorbankan seluruhnya, jiwanya, hartanya, semua dikorbankan keluarganya untuk Allah. Bapak Ibu, Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah itu mau dibangun Masjid Nabawi. Sesampai Nabi di Madinah, kita bangun masjid, kata Nabi. Maka dicarilah tanah. Ya, cara mencari tanahnya onta Nabi dilepaskan. Nah, jadi Bapak Ibu, Abu Bakar As-Siddiq itu ya, betapa ya dia mencontohkan as-sabiquna sabiqun ketika tanah Masjid Nabawi itu sudah ditetapkan di sini mau kita bangun. Sahabat itu bingung beli tanahnya bagaimana. Ditanya sama pemilik tanah, berapa mau dijual tanahnya? Kata pemilik tanah 3.000 dinar. 3.000 dinar itu kalau diuangkan sekarang Bapak sekitar 3 miliar. Abu Bakar tidak ada komentar, langsung nih 3.000 dinar dibayar. Tuh, makanya tanah Masjid Nabawi itu Abu Bakar sendiri beli itu, Pak Ibu. Tidak ada tengok kiri kanan. Begitu langsung tahu harga, bayar. Itu namanya was-sabiquna sabiqun. Ketika perang Tabuk itu perang sulit. Jaraknya jauh, hari panas, musim paceklik. Umat Islam susah hidupnya di waktu itu, perang Tabuk. Lalu Nabi kumpulkan sahabat, kita mau perang Tabuk, biayanya besar. Begitu Nabi menyebut mau perang, kata Utsman, saya 200 kuda. Cik kudo kini Ibu mungkin ada 100 juta tuh. Sedangkan jawi korban saya ada 1 juta apa ya, apalagi kuda ya, kuda pacu itu mahal tuh Pak. Kalau misalnya satu kuda saja 50 juta kali 200 kuda berapa M tuh Pak? Itu belum Nabi berkata kita siapa yang mau menyumbang, belum begitu, sudah 200 kuda. Itu namanya was-sabiquna sabiqun. Itu yang disebut sabiqun bil khairat. Mereka berlomba, tidak ingin kalah dalam berbuat baik. Kalau kita kan tidak ada cemburu, Ibu ya. Kita kalah didahului orang, kita tidak cemburu, Pak. Bapak Ibu terlambat tiba ke masjid, orang dulu tiba, awak yang terlambat kau tak pernah cemburu kurang dulu ke? Dan besok dan kalah apa tu? Tak ada tu. Endak. Apa kau tiba jam 6, mampu besok sangat 6 tiba boleh. Tak ada Pak. Karena kita tidak punya jiwa kompetisi. Karena itu kita sulit masuk kelompok as-sabiquna sabiqun. Kenapa? Kompetisi kita dalam berbuat baik itu lemah. Kita tidak merasa rugi kalau ada orang mendahului kita dalam kebaikan. Sahabat pantangannya itu tuh. Ya, sahabat tuh berlomba-lomba berbuat baik. Itu kenapa yang masuk kelompok as-sabiquna sabiqun tu sullatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Yang paling banyak yang dulu awal-awal mereka masuk Islam. Hanya sedikit kita yang hidup hari ini. Nah, seperti apa sambutan Allah ketika mereka sampai di sorga? Kan mereka paling dulu digiring ya. Kan begini ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa akan digiring ke sorga bergelombang-gelombang. Zumara itu berkelompok-kelompok. Ada kloter-kloternya. Dari kloter 1 sampai kloter terakhir. Jadi yang kloter 1 itu namanya as-sabiquna sabiqun. Ini kalau dapat Bapak Ibu kelompok 1 besok, itu pasai memilih surga itu apa kita sudah tunjuk saya mana yang ke-7. Kita orang nomor 1 punya. Itu hebatnya Bapak ya. Apa kata Allah mulai di ayat yang ke-15? Ketika mereka sampai di sorga itu ala sururim maudunah. Mereka disambut dengan dipan-dipan yang terbuat dari emas dan permata. Jadi mereka sampai di surga nanti Ibu itu disambut dengan dipan dulu, dipan. Tahu dipan Ibu ya? Dipan itu tempat duduk santai.
Zaman dulu ada dua nama tu, ada dipan cik, ada kero cik. Tahu kero ibu? Kalau kero ko dalam kamar tak nak tampek lalu kero. Ya, yang dipannya di luar kamar letaknya tu tampek duduk santai. Biasanya anak-anak bujang dulu kan, anak bujang kan dah lalu di rumah lah. Kalau nya pulang ke rumah induknya mengganti baju, hanya bergolek di depan mereka tu. Itu ya, zaman sisuk itu tak Pak? Itu. Jadi depan tu tempat duduk santai. Dulu raja-raja Bapak Ibu senang duduk di depan-depan. Sambil dikipas-kipas sama dayang-dayang, dipijit-pijit, lalu disuapkan makan makanan ringan. Begitu ya? Raja-raja dulu begitu tuh. Jadi orang yang asabikun Ibu itu disambut dengan dipan-dipan yang terbuat dari emas. Dan dipan ini Bapak Ibu nanti disebutkan di surah Al-Ghasyiyah ya. Fiha sururum marfu'ah gitu ya. Di sana ada dipan-dipan yang tinggi. Yang kata Nabi irtifa'uha masirata khamsimi'ati am. Tinggi dipannya pun perjalanan 500 tahun. Mau tinggi pula dipannya Pak. Jadi sampai duduknya tinggi loh Pak. Yang mana tinggi itu sampai duduk kau depan kau 500 tahun lo kata. Makanya Pak Ibu jamaah aku kadang-kadang ada yang kritis ya, keceknya Ustaz tinggi itu mana depan tu 500 tahun bila kau duduk dah itu lemah biar dia memanjat saja ya. Makanya Bapak Ibu jangan dipikirkan soal cara memanjatnya, karena kita tidak akan memanjat-manjat di sana. Semuanya serba otomatis. Gampang itu bikin otomatis itu. Bapak Ibu tinggal sampai di atas langsung tuh. Tinggal tekan tombol aja. Nah Bapak Ibu, kata Allah mereka disambut dengan dipan-dipan. Di sana mereka muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, duduk berhadap-hadapan sambil berbincang-bincang. Masalah Bapak Ibu ya. Ini ada hal yang menarik Bapak Ibu ya. Kenapa sambutan pertama itu dipan? Kenapa dipan pertama dikasih Pak? Ya, karena mereka ini capek. Mereka ini kan sabikun bil khairat. Mereka berlomba-lomba. Perlombaan tu lelah kita Bapak Ibu. Orang yang berlomba tu lelah. Maka orang yang berkompetisi itu lelah itu. Dan penduduk surga tu katalah kan humul faizun. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga tu para juara, karena mereka capek berkompetisi di dunia ini. Mereka jadi juara. Nah karena mereka lelah berkompetisi, capek, habis-habisan, kayak itu Piala Dunia lah, maka mereka perlu diberi relaksasi dulu. Nah relaksasinya dikasih tempat duduk dulu, sambil berbincang-bincang tentang masa lalu mereka. Jadi paling bahagia di Ibu kita sampai di surga itu duduk-duduk mota-ota Ibu. Jadi besok kita di surga itu Ibu sampai di surga itu duduk-duduk hadap-hadapan mota-ota, mengenang masa lalu kita. Untung awak duduk di Al-Qadar dengan ceramah lu nak gitu tuh. Gitu Pak. Kalau enggak mungkin dapat samuk sih kalau gitu. Jadi Bapak Ibu kita tuh akan mengenang masa lalu kita di dunia. Mota. Dan orang di surga tuh nanti kalau mota, kalau berbincang-bincang itu enggak ada bantahan lagi, enggak ada perdebatan lagi. Jadi nanti kita di surga tuh enggak ceramah mereka, Ibu ceramah mengambil ceramah itu Ibu panik bawa. Ya, kita di surga tu mota-ota saja Pak, mota. Ada ceramah-ceramah lah Pak. Kita berceramah ni kan cari pahala. Saya mendapat pahala kerana menyampaikan kebaikan, Ibu mendapat pahala kerana mendengarnya. Di surga tak ada pahala untuk awak berceramah Ibu. Jadi di surga tu mota-ota. Dan kalau mota tu Ibu sayu mutakabilin, kata Allah di dalam surga itu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Tidak ada perbantahan dan perdebatan, yang ada hanya seia sekata. Jadi Bapak Ibu nanti waktu di surga itu mata-ota cupinipin. Ya, cupinipin. Jadi kalau mengecek Ibu, kecek Ibu sabalah betul gitu. Ngecek Ibu seorang lain, betul. Tidak ada awak kok gadang otak Pak, mak ada tu Pak. Ya, ada. Kita di surga tu Masya Allah Bapak Ibu, kita bincang-bincang saja, bercerita tentang masa lalu. Karena yang paling nikmat tu memperbincangkan masa lalu yang susah. Orang sukses, kenikmatan dia ketika dia sudah sukses memperbincangkan masa susah dia. Makanya penduduk surga kenikmatan dia memperbincangkan penderitaan dia di dunia. Makanya mereka yang di dunia menderita, yang mati syahid, yang tangannya terpotong, yang kakinya putus, yang berdarah-darah, itu perbincangan mereka sangat menarik di surga. Orang yang tidak punya penderitaan, perjuangan, tidak ada yang mau diceritakan. Mau cerita apa?
Makanya mereka di sorga itu nanti akan bercerita, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka duduk berhadap-hadapan sambil bercerita tentang masa lalu yang susah. Coba Ibu, orang sukses Pak Ibu, ini baca itu bangga baca itu dak den dulu yubana marasai dah itu. Itu kebahagiaan orang sukses, menceritakan susahnya di masa lalu. Kalau orang dari kecil senang, dia sukses, tidak ada mau diceritakan. Cerita apa? Tidak ada cerita, dia ada pada susah. Nah makanya penduduk sorga disuruh duduk di depan dulu. Duduk di depan, mota sambil berhadap-hadapan. Masya Allah ya, itu kenikmatan ahlu sorga. Jadi Bapak Ibu, orang sukses, kebahagiaannya di dunia ini menceritakan derita di masa lalu. Tuh gambarnya begitu tuh. Orang tidak akan pernah menikmati sukses kalau tidak punya derita di masa lalu. Itu hebatnya tuh Pak Ibu ya. Nah, itu cerita ahlu surga tuh begitu. Lalu setelah mereka duduk bincang-bincang, yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Datanglah pelayan-pelayan, anak bujang yang selalu bujang. Namanya wildanun mukhalladun. Jadi ibu-ibu nanti yang tidak ada suami dapat nanti anak bujang yang selalu bujang. Andai apa masuk neraka, nauzubillah ya. Andai apa kok ibadahnya kurang, dosa banyak, ibu rajin beribadah, dosa tak ada, masuk surga ibu. Ibu di sorga nanti dapat kok wildanun mukhalladun, namanya anak bujang yang selalu bujang. Ibu pilih saya mana ke 7. Banyak. Pokoknya anak bujang yang selalu bujang. Kalau kami kan mantan anak bujang, dan bujang kami tak permanen. Bujang kami mungkin sampai umur 25 tu lah, tak ada bujang itu. Ini bujang yang selalu bujang, tak bertambah usia, bujang tarui. Namanya wildanun mukhalladun. Jadi ibu tidak akan pernah bosan dengan anak bujang itu nanti. Ini bujang tarui, tidak pernah berubah, gagahnya bertambah tarui. Kalau kami makin hari makin karipui, makin lisui. Ini tidak wildan mukhalladun tu. Itu. Tapi mereka tu hanya pelayan ibu ya. Kalau ibu tidak punya suami, mereka bisa menjadi pelayan ibu, ya, menjadi teman ibu berbincang di sorga itu. Sama juga kami, kalau istri tidak ada di sorga, ibu-ibu masuk neraka. Mana tahu ibu masuk neraka dulu tuh. Maka selama ibu neraka, kami ditemani oleh bidadari-bidadari yang selalu perawan. Itu pula bidadari kami, yang cantiknya Masya Allah. Yang kata Nabi, yuramu khusuqihima mi wara'il laham. Yang bidadari di sorga tuh kalau dilihat betisnya nampak isi tulangnya. Masya Allah, bening ibu. Dicalik bati ibu, nampak isi tulangnya. Bening. Bening. Kalau ibu-ibu dicalik batinya nampak tumbuk api lama. Kalau wanita sorga itu tak, dicalik batinya nampak isi tulangnya ibu. Nah, ini apa tugasnya ini ghilmanun mukhalladun? Membawa minuman yang tak henti-henti. Jadi ibu bapak nanti begitu kita duduk di depan tu datang gantian bawa minumnya, Masya Allah. Minumannya apa? Itu wa ka'sim min ma'in. Itu dibawa dengan gelas-gelas piala. Ka'sin tu ibu, ka'sin itu piala. Mana ibu lihat gelas apa? Sloki apa itu? Gelas kalau kan mereka pinggang galenya. Kan ada gale kok cukup. Nah, ada ibu-ibu cukup bantu badannya. Ya enggak? Ada bantu kuah. Yang bantu kokak itu namanya kaksun. Itu gale itu mewah tu betulnya, tak kadang kali itu. Kaksun tu keteknya, sekali minum hilang habis tu mah. Gitu. Itu orang para juara kan biasanya ada champagne, apa nama champagne atau champion atau apa itu. Kan ada minuman tu bir dah. Ya, nanti dimasukkan ke gelas kan. Gelas tu gelas piala tu. Makanya para juara tu dapat piala tu. Piala tu simbol kemenangan. Makanya piala tu seperti gelas. Ya tuh, memang begitu tuh. Namanya ka'sun. Karena ini para juara, orang yang pertama sampai di sorga, disambutlah dengan minuman dari ka'sun. Ka'sun itu gelas kecil seperti piala yang berpinggang tadi. Di situ minumannya beragam, tapi minumannya alkohol. Minumannya khamar. Disebutkan nanti ya di surat apa itu? Muhammad ayat 15 ya. Di dalam sorga itu disediakan wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin. Diberikan mereka minuman dari khamar yang sangat lezat. Tapi minumannya kata Allah, la yusaddauna anha wa la yunzifun, tidak membuat mabuk, tidak membuat pusing. Pusing pun tidak, apalagi mabuk.
Kalau Bapak minum minuman khamar di dunia ini mabuk, kita hilang akal kita. Di sorga tu tak boleh hilang akal. Sebab kalau hilang akal, luput kenikmatan sorga nanti beberapa saat. Ya tu. Kalau mabuk orang ni hilang akalnya, berarti dia nak menikmati sorga selama mabuk itu nanti tu. Maka minuman di sorga tu nikmat saja, lazzatin lisyaribin. Makanya Bapak Ibu, di sorga tu nanti kita minumnya Masya Allah ya, tak berhenti. Bahkan kalau Bapak Ibu tak mau pakai gelas, boleh. Karena sungai, makanya min ma'in, dari air yang mengalir. Makanya Bapak Ibu, sungai khamar di sorga tu ragam-ragam. Makanya anhar, banyak. Ada sungai bir, ada sungai brandy, ada sungai whisky, ada sungai vodka, macam-macam. Macam-macam. Dan satu sungai itu, kata Nabi, lebar sungainya masih rata arba'ina am, perjalanan 40 tahun pula. Lebar sungainya, cuma panjangnya tu. Jadi ibu besok kalau tak mau juga gali minum mencabu saya kalau tu minum. Jadi. Itu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya, ketika mereka sudah dikasih tempat duduk, mereka sudah berbincang, lalu dikasih minum. Kenapa minum nomor 2? Karena mereka haus. Mereka sudah berjuang habis-habisan. Jadi orang kalau sudah lelah, jangan minum dulu, duduk dulu. Kira-kira gitu. Bapak Ibu kalau habis lari, berkompetisi, kayak pemain itulah. Habis lari itu, lari cepat itu, apa segala macam itu, pertandingan lah. Jangan minum dulu. Duduk dulu, relax dulu, ambil udara dulu, ngomong dulu, setelah agak santai, dingin, baru dikasih minum. Itu begitu tuh. Aturannya begitu. Sempurna Bapak Ibu. Simbolnya, ya, hebat simbolnya. Tak dikasih minum dulu. Minumnya nanti. Nanti minumnya, ya. Anak-anak Pak, tolong di suaranya lagi ya. Dijaga suaranya lagi ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu alasannya kenapa setelah mereka duduk di depan-depan, datanglah para pemuda, anak-anak bujang yang selalu bujang, membawa minuman min ka'sin. Ya, wa ka'sin min ma'in. Mereka kalau minum la yusaddauna anha wa la yunzifun. Nikmat Bapak Ibu. Ya, nikmat. Tapi ibu bapak yang tak suka minum khamar, nanti pilih ada minuman lain. Minum lainnya banyak. Yang suka jus ada jus. Jus. Apa? Yang suka wedang jahe ada wedang jahe, Pak. Ya. Terserah Bapak Ibu mau apa. Kan di sorga tu walakum matastahi ala anfusukum, apapun yang kau inginkan, yang terlintas di benakmu ada, semua ada. Ibu-ibu yang suka susu nanti ada macam-macam pula, anhar min laban, ya, susunya ragam-ragam pula. Ada susu Milo, susu Anlin, ya, susu Denko, macam-macam lah. Tergantung. Dan gak-gak itu ada susu Anlin bagi di situ, cubalah, ya. Tapi setelah dikasih tempat duduk, kasih minum dulu, biar orang ini menikmati pula, hausnya hilang, kira-kira begitu tuh. Ya. Jadi ibu-ibu kalau nanti habis bekerja, berkeringat-keringat, jangan minum dulu, duduk dulu, ngobrol dulu, ambil angin dulu, baru minum. Ya gitulah urutnya kira-kira. Setelah itu apa lagi? Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Setelah mereka dikasih minum, baru dikasih buah-buahan yang dipilihkan Allah. Masalah Pak Ibu ya, tata urutnya ya. Kenikmatan sorga itu tempat duduk, ngobrol dulu, datang minuman, setelah minuman baru datang buahan. Buahan dulu. Ya. Dan buahan itu bukan buahan biasa. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun, buah-buahan yang dipilihkan Allah. Bapak Ibu, di sorga itu kata Nabi satu buah di sorga itu kan banyak. Wa fakihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah, begitu ya. Buah-buahan non-stop, tak ada musim di sana. Kalau Bapak Ibu makan durian ada musimnya. Kalau Bapak Ibu makan rambutan ada musimnya. Di sorga tak ada musim, la maqtu'ati, tak ada musimnya, tak putus-putus. Nah, buah di sorga itu kata Nabi, satu buah itu Bapak Ibu kalkilal, satu buah itu sagadang gunung. Salah ya. Jadi rambutan segadang gunung Merapi, Pak. Lansik segadang gunung Kerinci, kadang-kadang Pak. Iya, kadang-kadang. Tak ada yang ketik lah Pak, ketik lah. Kalau di dunia aku lansik, ketik, incik kadang lah, ya tak? Di sorga itu buah kadang-kadang laisa fihal ajan, tak baincik buah di surga. Di sorga itu tak ada bijinya.
Semua buah daging saja. Jadi rambutan segadang gunung itu dagingnya saja. Nah itu. Jadi ibu pikir lo cara makannya. Nanti tahu cara makannya tuh. Karena begini ibu. Ibu kan tuh salahnya pusing lo mikir makannya. Kita di sorga tuh makan bukan karena lapar. Berhenti bukan karena kenyang. Lapar, kenyang, haus, dahaga ndak ada di sorga, ndak ada. Kita makan non-stop karena nikmat, makan terus. Buah di sorga tu ibu ndak akan bosan. Kenapa? Kata Nabi, satu buah itu kalau digigit 70 rasa satu gigitnya. Satu buah sorga tu satu gigitnya 70 rasa. Nano tigonya ibu. Ya, asam, asin, manis, enak. Ini 70 rasa, Pak. Ya. Kalau digigit lagi, buah yang sama digigit lagi, 70 rasa lagi yang berbeda dengan rasa gigit sebelumnya. Jadi satu gigit buah tu tak sama rasanya, Pak Ibu. Awak makan rambutan sakarung sama rasanya, tak? Di sorga tu tak ada yang sama rasanya, Pak Ibu. Rambutan yang satu pun kalau gigitannya berbeda, beda rasanya. Apalagi rambutan yang berbeda. Beda. Jadi jangan berpikir bosan kita makan di surga itu, tidak ada bosan. Makan nikmat. Dan yang kita makan itu tidak akan jadi kotoran. Jangan ibu kamar mandi di situ besok, tidak ada WC, tidak ada. Kita makan itu makan kenikmatan. Yang kita makan dua saja. Satu jadi keringat, yang keringat kita lebih harum dari kesturi. Atau bau sandao, jadi sandao. Itu lebih harum dari kesturi. Jadi orang kalau makan durian di surga itu sampai puluh tahun dah Roma itu Pak. Yoban ada tangguh harumnya loh Pak. Wangi. Kalau di dunia kok Pak sudah makan durian jangan cuba-cuba deh tuh. Ya kan berang orang kawak mereka. Kalau di surga Masya Allah. Ibu kalau makan buahan tinggal sandao Allah sudah. Aromanya Masya Allah 40 tahun perjalanan tercium wangi. Tidak ada yang menyiksa di surga itu Pak Ibu. Sandau orang tidak menyiksa, keringat orang tidak menyiksa, tidak ada kotoran. Masya Allah ya. Nah buah-buahannya kata Allah, mimma yatakhayyarun, buah-buahan yang dipilihkan oleh Allah. Nanti Bapak Ibu lihat sekadang buah-buahan di surga itu kadang-kadang. Bahkan buahan di surga itu kata Allah, wa kutufuha daniyah. Itu dahannya yang mendekat ke Bapak Ibu. Bapak Ibu lewat di depan pohon apel, itu dahan-dahan tu mendaki buahnya ke mulut Ibu. Tak kayak dijuluk-juluk lo, tak kau manjik lo. Mendaki seranting buah tu ke Ibu. Ibu nio cik, ndak anyo balik. Jadi Ibu sambil jalan gitu saja. Ya Pak, tidak kamu, tidak. Masalah Pak Ibu surga itu ya. Makanya kalau ada orang tidak mau ke surga itu, aduh, mana itu akalnya tuh Pak? Di dunia dia payah. Kalau mau makan masak dulu, cari dulu, panjik dulu, petik dulu. Di surga tidak ada begitu. Buah itu pun tidak akan dipetik, tidak ada. Dia mendekat saja ke ibu. Ibu suka, makanlah. Tidak suka, dia lari lagi. Dia nanti taruh lagi ibu tuh. Tinggal gini aja, selesai. Nah itu namanya wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Buah-buahan yang dipilihkan Allah, yang bangkok-bangkok tanya Ibu. Nah itu. Jadi setelah duduk bincang-bincang, kasih minum, hilang dahaga, dikasih buahan dulu. Jadi memang Bapak Ibu sebelum makan awak makan buah dulu. Tu ahlu surga begitu itu. Jadi Ibu jangan makan nasi dulu. Makan pisang dulu, makan apel dulu, makan buah-buahan dulu. Awak ndaklah makan nasi baru makan pisang. Ya ndak? Ndak, sunnahnya penduduk surga makan buah mendahului makanan yang lain. Itu. Nah, setelah makan buah, apa yang dihidangkan Allah? Walahmi tairim mimma yashtahun. Baru dikasih daging burung yang lezat. Masya Allah ya. Ini Bapak Ibu. Jadi makanan berat daging burung. Jadi makanan mewah di surga itu memang daging burung. Karena burung kok nyo mewah makan daging burung. Sama jawab Ibu ya. KFC, ayam penyet, apa namanya itu? Ya kan? Ayam kampung ya kan?
Karena kalau daging Jawi itu standar, biasa saja, rasanya sama, Jawi itu sama saya rasa. Tapi kalau burung-burung jenis unggas beda Pak. Tu makodo bebek beda rasa daging lah Bu. Ayam beda kan? Ya. Yang hebat itu lahmi tairin, daging burung yang terbang. Ada burung kok tak tabang. Ini burung kok tabang Pak, lincah. Itu yang paling lama daging tu Pak. Ya toh, itu makanya makan mewah tu jenis burung, ya, yang burungnya itu, ya kalau ayam, makanya ayam kampung mahal, dah Bapak Ibu. Bakok kampung ayam kampung tu mahal Pak, karena lincah, dagingnya rancak, padek harum. Kalau ayam buras, ayam potong, ndak lambik, ya, ndak menggari lah, manung-manung, golek-golek, laluk-laluk, itu kerja ayam itu. Jadi orang kalau kerajo itu lalu golek-golek itu memang tak rancak. Nak rancak tu ayam kampung Pak. Kamari balari, kamari bakaja, kamari mangakeh ya tak? Nah tu rancak tu. Iya. Makanya ayam kampung kau daging lama. Ya nak? Karena memangnya lincah. Jadi kalau ada orang tak lincah itu memang tak. Ya, jadi memang begitu tuh. Maka ini maksudnya ini makanan berat yang nikmat. Makanya Ibu kalau diawak ke apa? Ada bebek sawah ya enggak? Bebek sawah tu kan kamari balari tu. Kamari tabang tu lincah bebek sawah tu mah. Tu makanya spesial kalau menu bebek sawah. Atau ayam kampung ya enggak? Jadi di surga tu nanti Ibu dikasih kita makanan dari daging burung yang lincah. Nah, tapi kata Nabi, burung di surga tu sekadang untuh. Ya nak ada yang ketek lebih di dunia ni keteknya. Dulu di surga tu burung pipi sekadang untuh. Ya, apalagi burung untuh. Burung pipi itu sekadang untuh, apalagi burung untuhnya. Tapi tabang burung itu, ya kan, lincah. Mereka bermain di pinggir sungai-sungai di surga. Nanti lihat sendiri lah, Bapak Ibu ya, kalau dah sampai sana. Nah, itu dikasih makanan pokok. Jadi setelah kursi, setelah tempat duduk depan, lalu dipijit-pijit, lalu mengobrol, ya toh, relaksasi, kasih minum, habis itu dikasih buah, baru dikasih makanan berat berupa daging burung. Nah, yang ini nanti tidak ada, yang lain tidak dapat nih. Yang bukan asabikun tak dapat ini Pak. Ini khusus sabikun minumnya ini Pak. Pelakon yang begini nih, yang spesial ini. Nah, setelah mereka menikmati semua, sudah tempat duduknya, sudah minumnya, sudah buahannya, sudah makanannya, baru terakhir wahurun in, didatangkan bidadari. Jadi ternyata pesta kemenangan itu lengkapnya dengan perempuan. Pesta tanpa wanita tidak lengkap. Kira-kira begitu. Ya, maka didatangkanlah bidadari di sana. Tapi ini kalau ibu-ibu nanti ada di sana, bidadari itu tidak kami perlukan. Ini kalau kan kata Nabi perempuan banyak masuk neraka. Ya itu. Ya makanya kalau ibu karena ibu masuk neraka itu bukan tak salat, bukan tak puasa ndak. Karena kan sering saya bilang karena ibu ya membangkang dan gampang melupakan kebaikan suami. Itu persoalannya. Iya, ibu gampang melupakan kebaikan suami. 40 tahun bapak memenuhi kebutuhan ibu siang malam. Kini ada kanda ibu ndak dapat cie. Lupa ibu yang sampai 10 tahun tu. Itu yang ibu bergolong-golong ke neraka tu, mau lupa. Capek mana lupa jo kebaikan kami tu. Iya, itu perangai ibu-ibu contoh tu. Awak ko kalau lah sempat ndak dapat kanda apa ibu ko, awak ko ndak do elok lo Pak. Ndak do elok lo Pak. Padahal sampai 10 tahun kandanya dapat dah Pak. Ya toh? Tapi itulah perangai ibu-ibu dan tu Nabi sebut begitu. Ya. Kalau di Al-Qadar tu ibu-ibu tak boleh tu lah. Kerana di Al-Qadar kau lacuk dengan pengajian apa? Itu. Kau tampil lain kau mah. Tapi kalau ibu-ibu tidak ada di sorga, bapak-bapak dapat hurun in namanya bidadari. Nah, ini menarik ibu-ibu ya. Bidadari di sorga tu namanya hurun in. Hurun in tu artinya hur itu yang terbatas. In mata. Jadi bidadari itu matanya terbatas. Itu makanya di surah Ar-Rahman qasiratut tarfi namanya. Yang matanya pendek.
Jadi bidadari di sorga tu Ibu matanya pendek. Apa maksud matanya pendek, Pak? Jadi wanita-wanita sorga tu wanita-wanita mulia. Ciri wanita mulia matanya ndak panjang. Itu ciri wanita mulia. Apa maksud matanya ndak panjang, pendek itu? Dia hanya mampu melihat suaminya saja. Lain daripada suaminya ndak mampu dia lihat. Itu wanita mulia. Makanya di surga tu, Pak, perempuan-perempuan tak bisa melihat, itu wanita surga tu tak bisa melihat laki-laki lain. Yang dia lihat hanya suaminya saja. Bedanya wanita dunia, Pak. Nyoba jalan jawab tapi orang lain yang cari. Sehingga wanita surga itu dia tak bisa membandingkan suaminya dengan orang lain. Kalau ibu-ibu kan bisa membandingkan suami ibu dengan orang lain kan? Bisa lah, pun tak bisa ibu cari orang lain. Makanya ibu-ibu kok acok membanding-bandingkan kami jurang. Tak cari apa tu ha? Nah itu sebut dah. Nyo tolong istrinya, nyo sapu rumah, nyo pel lantai. Itu coba. Okey cepat. Jujurlah kau lelaki cepat. Itu coba. Ya, makanya ibu-ibu jangan banding-banding kami jurang. Tak boleh. Yang tak boleh dibanding-bandingkan. Ibu dapat suami begini sudah terima. Dia kebetulan dapat suami begitu, ya sudahlah, itu rezeki dia tu. Ya, kan ada apa-apa aku memang perhatian ke rumah, kumunya sapu, baserak nyo rapikan. Ada apa-apa tu, tapi ada apa-apa aku tak peduli saja. Bakecang lah, baserak lah. Anda jadi ibu bandingkan kami jo pak yang tu. Baku ibu bandingkan kami jo pak yang itu karena ibu mencari apa tu. Dah itu. Wanita sorga tidak akan melihat suami yang orang lain. Jadi ciri wanita mulia itu dia tidak akan menatap laki-laki lain yang bukan suami dia. Itu ciri wanita mulia. Itu maksud ibu-ibu jangan panjang-panjang celik kambo. Itu. Apa ibu cari apa saya? Itu. Kalau kambo caliknya biar apa saja. Ya pendek-pendek saya. Itu. Enggak mencarinya pendek-pendek saja lama-lama nah gitu. Itu makanya ibu-ibu ambo kok lebih senang ceramah ke ibu-ibu yang lah tua-tua bangka. Kalau ibu-ibu lah tua bangka panjang calik kambu ambo tak masalah loh. Tapi kalau ibu-ibu ni masih glowing panjang calik kambu sasak ambo ibu. Ya kalau ada ibu-ibu glowing kan tu panjang calik kamu, ambo sasak ngomong ibu. Jadi wanita sorga tu tak pernah melihat laki-laki lain. Memang itu kenapa dia disebut hurun ain. Matanya terbatas, matanya pendek. Itu ciri-ciri wanita mulia. Itu. Nah itu kenikmatan. Jadi begini Pak Ibu kan, sorga itu dia sesuatu yang nyata, pasti adanya, fakta. Cuman kita belum bisa melihatnya. Itu kenapa disebut jannah. Jannah itu artinya yang tertutupi. Itu kenapa janin disebut janin, karena tertutupi. Itu kenapa jin disebut jin, karena tertutupi. Itu kenapa benteng disebut junnah, karena menutupi orang di dalam. Sorga disebut jannah karena tertutupi, belum tampak. Tidak ada yang melihat sorga. Allah menceritakannya kepada kita sesuai kemampuan kita memahaminya. Menurut kadar kita memahami akal kita, ini sorga. Tapi sorga itu lebih hebat lagi dari apa yang disampaikan ke kita. Tapi sorga itu pasti ada. Makanya ini Bapak Ibu, hanya kalau bahasa akademiknya ini semacam fantasi, imajinasi tentang sesuatu yang real, yang kita belum melihatnya. Gini, saya tadi dari rumah ke sini ada kecelakaan di bypass. Saya lihat kecelakaan dengan mata kepala, fakta. Bapak Ibu bertanya, "Bako terlambat Ustaz, ada kecelakaan tadi Pak." Ambo ceritakan kecelakaan tadi. Cerita saya itu adalah imajinasi saya tentang kenyataan tadi. Boleh jadi lebih dari apa yang saya ceritakan, boleh jadi kurang dari apa yang saya ceritakan. Sorga juga begitu. Tapi sorga melebihi apa yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Ini penggambaran agar kita paham. Makanya bidadari itu menjadi penting karena orang Arab suka pesta malam.
kultur Arab, dulu orang Arab tu suka dugem. Itu maka Nabi Muhammad pernah diajak dugem sebelum jadi Nabi. Ya, itu ada pesta malam, Nabi pergi sama teman-teman pesta malam. Begitu pesta mau dimulai, tari-tari mau dimulai, para penari maju ke depan, itu genderang mau ditabu, musik-musik mau dibunyikan, Nabi dilanda kantuk berat dan Nabi tertidur di tengah pesta itu. Sampai terang matahari baru Nabi bangun. Nabi dijaga Allah agar tidak ikut pesta malam. Kantuk Nabi itu ketika musik berbunyi. Itu beda Nabi jawab. Awak musik berbunyi, tagak, ya mau kadang matu, ya mulai ceramah bagi kantuk. Nah itu, itu beda Nabi jawab apa? Kalau Nabi itu mendengar musik, maka kantuknya ya, terdengar pesta, kantuk kantuknya. Nah, bidadari ini kata Allah ka'amsalil lu'lu'il maknun. Mereka seperti permata yang disimpan. Apa ya? Wanita yang mulia itu dia seperti permata yang disimpan. Permata itu Pak, tidak sembarangan tempatnya. Permata itu tidak dipajang di pinggir jalan. Permata itu disimpan dalam box yang dikunci, yang hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat ke sana. Itulah wanita mulia. Di dunia ini kita punya bisa dapat bidadari. Siapa yang dapat bidadari? Seperti apa bidadari di sorga di dunia ini? Kalau dia tersimpan rapat. Jadi wanita ditutup rapat itu tubuhnya, lalu dikunci di rumahnya, tidak berkeliaran kemana-mana, itu wanita sorga. Itu bidadari. Tidak semua orang bisa memegang dia, melihat dia. Jadi Bapak Ibu, kalau wanita dikurung di rumah, bukan menghina perempuan, justru memuliakan perempuan. Karena itulah gambaran wanita sorga yang mulia, seperti permata yang disimpan di tempat yang tertutup. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ini kalau ada pedusi keluar rumah bakadai-kadai tengah malam, kalau itu bukan mulia, tidak mulia. Makanya perempuan mulia itu kunci di rumah dia. Itu kenapa Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, wahai para perempuan, kalian berdiam dan menetaplah di rumah-rumah kalian. Itu maka perempuan kalau keluar rumah harus ada mahramnya. Dia ditemani bapaknya, ditemani saudaranya, ditemani suaminya, agar tidak semua orang melihat dia. Itu gambaran wanita yang mulia. Nah ini Bapak Ibu ya, kata Allah gambaran tentang as-sabiqun as-sabiqun di dalam Al-Quran. Begitulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.